Good morning, everyone. Say, real pleasure to be here with my friend. Thank you very much. Thank you very much. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Saya memutuskan pada saat itu untuk bersekolah di Jogja mengambil jurusan hubungan internasional di UGM adalah karena mengambil jurusan hubungan internasional merupakan cita-cita saya. Tetapi waktu itu saya tinggal di Semarang dan Universitas Diponegoro yang ada di Semarang belum memiliki jurusan hubungan internasional. Oleh karena itu, saya berusaha untuk mencari universitas yang paling dekat dengan Semarang dan kemudian kita memutuskan, ibu saya, keluarga dan saya sendiri memutuskan untuk mencoba mendaftar di UGM jurusan hubungan internasional yang alhamdulillah saya diterima sebagai mahasiswa hubungan internasional UGM pada tahun 1981. Jogja selalu istimewa buat saya. Keluarga besar saya datang dari Jogja juga dari sisi eyang kakung saya. Tetapi Jogja istimewa karena Jogja adalah tempat pertemuan kebinekaan Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah di Yogyakarta datang dari seluruh Indonesia. Jadi kita kalau ingin melihat betapa kayanya kemajemukan Indonesia, maka kita bisa lihat para mahasiswa yang bersekolah di Yogyakarta. Jadi Yogyakarta merupakan miniatur dari Indonesia, miniatur dari kebinekaan Indonesia, dan kalau mau lebih pribadi lagi, Yogyakarta sangat istimewa karena disitulah saya tentunya menyelesaikan sekolah, saya bertemu dengan suami saya, dan dari Yogyakarta saya juga diterima menjadi diplomat Indonesia. Kalau kita bicara mengenai perempuan Indonesia, mungkin belum banyak orang yang menyadari mengenai potensi perempuan-perempuan, utamanya perempuan-perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, hampir di semua bidang. Di semua krisis yang terjadi, perempuan selalu menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Tetapi pada saat yang sama, di semua situasi, perempuan ternyata tidak berdiam diri dan menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi. Perempuan memiliki potensi yang sangat besar di berbagai bidang, seperti yang tadi saya sampaikan. Kita lihat coba di bidang ekonomi. Menurut analisa McKinsey, keterlibatan perempuan dalam ekonomi dapat meningkatkan GDP dunia sebesar 13 triliun dan menciptakan 230 juta lapangan pekerjaan baru di tahun 2030. Kita juga lihat studi IMF yang menunjukkan bahwa apabila gender gaps di dunia kerja turun hingga 25%, maka dapat tercipta lebih dari 100 juta lapangan kerja baru di tahun 2025. Kita lihat selama pandemi. Pandemi juga membuktikan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting di bidang kesehatan. 70% tenaga kesehatan dunia adalah perempuan, garda terdepan dalam menghadapi pandemi. Di Indonesia kita lihat 64% UMKM dijalankan perempuan, di mana 60% UMKM tersebut memproduksi alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, APD.
Perubahan utama yang perlu terjadi untuk memastikan perempuan dapat secara efektif menjadi agen perubahan dan agen pembangunan adalah akses. Akses sangat penting. Diberikan secara setara tidak hanya kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan. Kita perlu memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama untuk turut berkontribusi bagi pembangunan. Saya ingin ambil contoh di Kementerian Luar Negeri. Minggu lalu di Kementerian Luar Negeri saya baru meluncurkan Kemlu Sisterhood, sebuah wadah bagi perempuan Kementerian Luar Negeri untuk saling mengasah, mengasuh, dan saling mengasihi. Selain itu, perempuan juga perlu membangun kemitraan yang baik dengan mitra laki-laki. Itu pesan saya waktu meluncurkan Kemlu Sisterhood. Jadi keberhasilan kita dalam memajukan berbagai isu dan kepentingan perempuan harus kita lakukan juga dengan cara bermitra dengan laki-laki. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, saya selalu ingatkan, kita kaum perempuan juga harus membantu perempuan yang lain. She for she. Tadi saya katakan bahwa Jogja ini adalah seperti miniatur Indonesia, berkumpulnya kebinekaan, berkumpulnya mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan membawa ciri-ciri khas yang khusus. Dan di Jogja ruang untuk menyampaikan pendapat, berdemokrasi sangatlah tinggi. Termasuk diantaranya adalah kebebasan berekspresi, beraktivitas, berkontribusi bagi perempuan-perempuan. Jadi kalau saya melihat Yogyakarta adalah tempat yang baik juga bagi para perempuan Indonesia untuk berkarya, karena sistem ruang space yang diberikan sangat bagus untuk perempuan Indonesia berkarya. Saya rasa ada banyak hal yang rekan-rekan mahasiswa akan dapatkan selama belajar di Yogyakarta. Tidak hanya belajar ilmunya, namun rekan-rekan mahasiswa juga perlu untuk ikut belajar dari nilai budaya masyarakat Jogja. Sikap, greget, ora mingkuh, prinsip yang tidak terpisahkan dari ruh masyarakat Jogja. Semangat bekerja keras dan pantang menyerah ini merupakan modal yang penting untuk pemuda dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dan sebagai generasi penerus bangsa, semangat juang yang tinggi ini perlu terus diwarisi oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi tidak hanya itu saja, tapi ada juga nilai-nilai unggah-ungguh dan kesederhanaan yang kental dalam masyarakat Yogyakarta. Belajar untuk memiliki kesantunan, etika, tetap rendah hati adalah nilai yang baik dan penting bagi kehidupan masyarakat dan bagi kehidupan kita ke depannya. Walaupun nanti teman-teman sudah bekerja, sikap-sikap itu, nilai-nilai itu sangat penting